Suryani, calon guru penggerak angkatan ke-9 SD Negeri 13 Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Anton Prastio, wali kelas 5 di SD Negeri 13 Seluma. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam, Hari. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, hari ini baik Bu. Alhamdulillah Pak ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Pak. Baik Bu. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Oke, silakan. Boleh. Iya. Nah, adapun tujuan diadakan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Baik, siap. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran atau agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, Bu. Siap. Baiklah Bapak Anton, Ya. di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, Ya. yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti. Nah, kira-kira apa nih Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke. Berdasarkan rancangan yang telah saya buat ya, itu ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu melalui tes bacaan nantinya siswa mampu menjelaskan faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Iya. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok nantinya siswa mampu menyebutkan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Iya baik Pak. Jadi nanti itu ada dua tujuan pembelajaran ya Pak yang ingin Bapak capai ya Pak ya. Ya benar. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai Pak? Oke, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua ya. Iya. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Iya. Baik Pak. Nah, untuk pengetahuannya sendiri itu nantinya yaitu melalui tes bacaan siswa mampu menjelaskan faktor penyebab gangguan pernapasan dengan benar. Kemudian untuk aspek keterampilannya yaitu melalui informasi dan dari gambar dan video yang saya tampilkan nanti ya Bu ya. Siswa mampu membuat bagan ciri-ciri dan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Baik Pak Anton. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua ya Pak ya? Iya. Yaitu bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya? Iya benar. Iya baik sekali Pak Anton ya. Nah, jadi saya ingin mendengar nih bagaimana sih Pak rancangan yang Bapak ingin terapkan nanti di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik. Untuk strategi pembelajarannya Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Iya. Berdasarkan kesiapan belajar siswa serta saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Iya, baik Pak. Sangat bagus sekali ya Pak Anton ya. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa itu nanti. Iya, baik Pak Anton ya. Kemudian Pak yang ingin saya tanyakan lagi nih, bagaimana nih Pak metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Oke. Untuk metode pembelajarannya sendiri ini Bu, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan. Oh baik Pak Anton. Berarti rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Ya. Yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak ya? Ya, benar. Iya baik sekali Pak Anton ya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi nih bagaimana Pak dengan penggunaan media pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti itu pada saat pembelajaran di kelas? Oke, nah untuk media pembelajaran sepertinya saya akan membuat sebuah video pembelajaran ya. Iya. Nah selain itu juga saya akan menyiapkan LKPD dan media berupa cerita. Oh baik Pak Anton. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Nah kebetulan sekali nih Bu, Iya. untuk pembelajaran ini akan saya terapkan itu pada hari Senin nanti. Nah kalau Ibu ingin melihat saat Ibu melakukan observasi, silakan langsung masuk ke kelas saya nanti Bu. Iya baik Pak ya.
berarti minggu depan ya Pak ya, hari Ya. Senin ya Pak ya. Ya. Nah nanti saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak ya. Ya, Saya akan baik. melakukan kegiatan supervisi di kelas. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak ya Pak ya. Baik, baik. Kemudian nanti setelah Bapak melakukan kegiatan tersebut, Ya. kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pembelajar praktik. Oke, siap, siap. Baik Pak ya. Nah sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya lagi nih, apa sih Pak yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Oke. Dari hasil percakapan kita hari ini banyak sekali yang saya dapatkan ya Bu ya. Iya. Keuntungan bagi saya seperti saya bisa mengetahui cara-cara pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya, terus Iya. media pembelajaran yang akan saya siapkan seperti Iya. apa, selain itu strategi pembelajarannya yang seperti apa. Intinya dengan percakapan ini saya mendapatkan keuntungan bagi saya seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, baiklah Pak Anton, saya rasa itu saja Pak ya percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini Pak ya. Ya. Nanti sampai ketemu lagi di kegiatan observasi di kelas minggu depan ya Pak ya. Siap, siap. Iya baik. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, kalau sudah siap, coba kalian duduk yang rapi, yang manis. Ya, duduk yang rapi, yang manis. Kita siap untuk belajar. Kita Bapak lalu ini. Oh ini ya, ya nggak apa-apa. Kita pakai ini. Oke, sudah siap lagi kita belajar? Kalau sudah siap, sebelum belajar, Bapak mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti hari ini kita hadir semua ya. Oke, nah sebelum belajar, Bapak mau perkenalkan kalian dulu musik, instrumen nih. Oke, dengarkan. Kalian bayangkan apa yang telah kalian lakukan untuk berangkat ke sekolah tadi sampai di sekolah. Baiklah dong, hirup udara, hirup udara. Oke, tembus. Hirup udara, tembus. Tetap pejamkan mata, tangan di atas meja. Hirup udara lagi. Jangan takut ya. Iya. Oke, hirup lagi udara. Iya. Tangan di atas meja.
kalian bukan menekan. Tadi yang kita lakukan tadi menghirup udara kan? Ya, menghirup udara. Apa yang terjadi tadi ya? Kalian menghirup udara terus menembus. Nah, udara yang kalian hirup itu udara yang bersih atau yang kotor? Bersih. Lantas siapa yang bersih? Hah? Ayo, yang bilang bersih siapa? Ini. Oke, yang bilang kotor? Oke, nah Bapak jangan ini. Udara yang kita hirup tadi bisa saja udara yang bersih atau bisa saja udara yang kotor. Sesuai dengan lingkungan kita. Palingnya, misal ini sekarang kan masih musim panas nih, debu banyak nih. Nah, berarti udara yang kita hirup itu udara yang kotor, debu, asap. Nah, itulah udara yang kotor. Yang bagus itu udara yang seperti apa? Udara yang bersih. Itu. Nah, pelajaran kita hari ini adalah apa? Iya, dampak dari udara yang bersih dan kotor bagi kesehatan kita. Baik. Selanjutnya, adapun manfaat dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nantinya kalian semua bisa mengetahui cara-cara untuk mengatasi apa? Mengatasi lingkungan yang kotor. Nanti kalian bisa, oh ini udara saya ini sudah mulai kotor. Jadi kalian ada cara trik untuk mengatasinya. Yang pertama mungkin nanti kalian tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang limbah di sungai dan sebagainya ya. Kalian bisa mengatasi cara untuk mendapatkan udara yang bersih. Oke. Nah, sekarang Bapak minta coba kalian baca teks yang telah Bapak bagikan kan? Nah, ini kalau ada di Bapak, ini kan juga teks yang telah Bapak bagikan. Coba sekarang kalian baca. Kalian baca, kalian pahami apa isi dari teks tersebut. Yuk, baca. Ya, baca yuk. Nih, bahaya kabut asap bila bisa sebabkan bronkitis. Nih, apa sih bahayanya? Oke, kalian baca. Teks Bapak kita ada kan? Nah, sekarang kalian baca. Baca dulu, pahami apa bahaya dari kabut asap. Oke. Sudah kalian baca? Sudah? Sudah. Teksnya Bapak bagikan ada kan? Ada. Sudah baca nggak? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang apa sih isi dari bacaan tersebut? Kayak apa? Ya, Afif. Apa, Afif? Apa, Afif? Apa? Bagi kehidupan. Pintar. Tangan. Kita Afif. Ayo, siapa lagi? Siapa? Siapa yang bisa? Punya rumit ini. Tapi kok nggak bisa ya? Hah? Terus. Ayo, Afif. Ya, Kak, mana? Diri, nak diri. Iya, pintar benar. Ada lagi, lain. Coba. Ya, coba lagi. Ayo. Ada lagi. Jangan takut. Ayo, coba lagi. Ayo, coba.
bisa menyebabkan apa? Kita asma, bronkitis, kanker, sesak nafas dan lain sebagainya. Intinya apa? Udara kita itu harus bersih agar kita tetap sehat. Oke. Nah, kalian sudah Bapak kasih kelompok kan? Ada 4 kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Nah, pintar. Nah, sekarang dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, Bapak punya video. Kalian dengarkan dulu video. Dengarkan dan lihat video ini agar nanti bisa bekerja dalam kelompok. Oke. Kalian perhatikan. Ganti tak, Bapak? Ayo, kelompok Korea kan? Assalamualaikum. Akibat saudara tonton. Dengarkan. Bertemu kembali di channel Bapak pengguna channel Kompas Tio HD. Nah, kali ini kita akan belajar di kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran ke-1, tentu saja bersama Pak Ate. Anak-anak sebelum mulai belajar, Kalian catat apa hal-hal yang penting di sana. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Apa itu? Satu, saya akan menjelaskan tentang penyebab gangguan pernapasan. Yang kedua, saya dapat menyebutkan upaya membuat udara lingkungan menjadi segar. Oksigen untuk bernafas. Oksigen dapat diperoleh melalui udara yang bersih. Nah, kita merupakan melalui udara bersih. Jika udara kotor, maka sistem pernafasan kita dapat terganggu. Selain udara yang kotor, gangguan pernapasan juga dapat disebabkan oleh faktor lain. Mari kita simak beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik disebabkan adanya kelainan pada organ pernapasan. Oke, penyebab pernapasan faktor fisik. Pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oke. Itu bayi memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Gangguan pernapasan juga dapat disebabkan adanya penyakit yang menyerang organ pernapasan. Penyakit yang menyerang organ pernapasan seperti penyakit yang pertama yaitu asma. Penyakit yang kedua yaitu influenza. Penyakit yang ketiga yaitu bronkitis. Penyakit yang keempat yaitu emfisema. Penyakit yang kelima yaitu kanker. Penting, kalian catat. Kelima penyakit tersebut dapat Jawab pertanyaan nanti. nafas kita. Kita dapat mengalami sesak nafas, batuk, dan keringat tersebar. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya yaitu yang pertama asap kendaraan. Contoh yang kedua yaitu asap pabrik. Asap pabrik. Contoh yang ketiga yaitu asap pembakaran. Asap pembakaran juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap pembakaran sampah maupun asap pembakaran hutan. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat membuat udara menjadi kotor. Udara yang kotor sangat mengganggu
jarang kita rasakan di daerah perkotaan. Perbedaan udara di desa dan di perkotaan. Udara di desa masih asri, masih sejuk dan bersih, sedangkan udara di perkotaan itu sudah tercemar sehingga udaranya kotor karena penuh dengan pabrik dan kendaraan bermotor. Pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan asap dan hitam sehingga udaranya menjadi kotor. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar, di antaranya yaitu yang pertama yaitu melengkapi rumah dengan ventilasi. Dengan adanya ventilasi maka akan adanya sirkulasi udara. Yang kedua yaitu selalu menjaga kebersihan rumah sehingga udara yang kita hirup di dalam rumah itu adalah udara yang bersih. Upaya yang ketiga yaitu menanam tanaman di lingkungan rumah. Dengan adanya tanaman di lingkungan rumah maka akan menghasilkan oksigen atau udara yang segar dan mengurangi karbon dioksida. Adapun program yang dapat kita ikuti pada materi kita hari ini yaitu yang pertama, selalu berbuat kebaikan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kita selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dari pelajaran yang dapat kita petik itu, apabila dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiknya, adapun kesimpulan dari materi yang kita pelajari ini yaitu faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia itu ada tiga, yaitu yang pertama faktor gizi, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Itulah materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang dapat sampaikan bermanfaat bagi kalian sekalian. Mohon maaf untuk penyampaian saya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sekarang kalian duduk berkelompok yang telah Bapak bagi tadi ya. Oke, Ilham boleh di sini ya, dari sini. Ilham boleh kamu di sini. Ini boleh berhadapan sana, ayo berhadapan. Atau di sini, bisa di sini. Maju aja sini. Suara. Ini kamu ini. Oke.
juga berbeda, Ben. Oke, yuk. Kan? Ya, pertanyaan dua. Pertanyaannya dua, ya. Iya.
Oke, kita kerjakan. Yuk. Bisa kan? Bisa. Semangat. Oke, tetap kerjasama. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya? Oke. Yang mana? Nah. Kelompok 2, mana? Bisa? Bisa. Ya. Sudah? Belum? Oke, sebelum kita ke presentasi, Bapak mau tampilkan dulu. Kita breaking dulu. Teknik stop. Oke. Oke. Semuanya ke depan. Ada depan. Kalian pejamkan mata. Pejamkan mata. Kamu tenang dulu. Kalian pejamkan mata, tangan semua berdiri. Kalian rasakan. Kalian sadarkan bahwa kalian di kursi. Oke, duduk yang ini. Kalian sadarkan bahwa kalian di kursi. Balik. Sadarkan bahwa kalian ada tangan di atas sini, di atas. Boleh di atas meja, boleh di atas paha. Sadarkan. Kalian hirup udara. Kalian hembuskan perlahan-lahan. Hirup udara. Kalian hembuskan perlahan-lahan. Lepaskan semua penat, semua beban. Jangan lagi kalian ingat, kalian lepaskan semua. Kalian bayangkan ke depannya kalian akan merasa senang. Kalian akan merasa bahagia. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan. Kalian rasakan bahwa kalian saat ini sedang berjuang untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. Kalian rasakan, kalian bayangkan ibu yang ada di rumah
sedang tersenyum melihat keberhasilan kita. Kita bayangkan semua anggota keluarga kita yang ada di rumah bahagia, tersenyum bahagia melihat kita. Kalian bayangkan jika ada kesalahan pada orang tua, mari kita berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kita, untuk kebahagiaan kedua orang tua kita. Kita memohon maaf dan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat pada kedua orang tua. Bayangkan bahwa kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita tanpa terasa air mata kalian jatuh membasahi pipi kalian. Bayangkan kalau kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Ingat kedua orang tua kalian, ingat anggota keluarga kalian yang berharap pada kalian untuk menjadi sukses. Mereka selalu melambaikan tangan, memberi semangat, memberi senyuman untuk kita. Tetap semangat, hembuskan nafas, tarik dalam-dalam, hembuskan lewat hidung. Hirup udara lewat hidung, hembuskan perlahan-lahan. Sekarang buka mata kalian secara perlahan-lahan. Oke. Oke. Ada yang nangis. Siapa yang nangis? Aulia sama Mika. Oke. Yang maju dulu nak sini. Maju dulu Aulia. Ini kenapa Aulia nangis nak? Ya, kenapa dia nangis? Hah? Ingat Kesa. Oke. Siapa lagi yang nangis? Ya, Apika. Kenapa nak? Ingat ke mama. Mama? Oh, mama udah disuka. Iya, sini. Sini. Ya. Dengar Bapak, kalian sudah ingat sama keluarga. Itu bagus. Doakan datuk, doakan mama, doakan kakek, nenek, mama sama bapak. Ya, semuanya kita doakan keluarga kita agar kita menjadi anak yang soleh. Ingat, mereka ingin kita sukses. Mereka ingin kita berhasil. Nangis. Sini Ham, yo, sini Ham. Kenapa ya? Dulu yang ini dulu. Gak apa-apa nangis. Gak apa-apa nangis. Ya. Gak apa-apa. Ilham ingat siapa? Hah? Ingat. Oke, kami terbawah. Gak apa-apa. Itu semua adalah hal yang wajar bagi kita. Ingat, adanya kita tentu ada kedua orang tua. Ada kedua orang tua kita tentu ada kakek dan nenek. Mereka dari kakek, nenek sampai ayah dan bunda itu semuanya sayang pada kita. Makanya setiap hari jangan lupa kita kirim doa untuk keluarga kita, baik itu untuk nenek, kakek, ya, ayah, bunda, bahkan adik-adik kita dan diri kita sendiri. Tetap semangat, oke?
Sudah? Oke, kelompok 1. Yuk, maju kelompok 1 presentasikan. Yuk, sini. Kelompok 1 presentasikan. Yuk, sini nak sini. Nah, bacakan kami dari kelompok 1. Yuk. Perkenalkan anggota kelompoknya. Entar dulu. Coba Bapak pakai ini. Bisa enggak ya? Duduk, ke tempat masing-masing. Duduk. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan nanti kelompok lain pada kelompok 1 silakan kalian tanyakan, oke? Oke, dulu kan tadi perkenalkan dulu kelompok 1. Pakai ini. Halo, bye. Ya, 1, 2, 3, yuk. Ya. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan. Yuk, presentasikan nak. Yuk. Keras-keras. Keras-keras. Sebutkan 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Contohnya, bayi yang lahir secara prematur. Oke. 2. Faktor penyakit. Contohnya asma, bronkitis, influenza, kanker dan kanker paru. Oke. 3. Faktor lingkungan. 1. Asap motor. 2. Asap pabrik. 3. Pembakaran sampah atau pembakaran hutan. Oke. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Yo. Ayo kelompok lain. Ya, Atta.
Diri dah, berdiri. Oke. Bagaimana caranya menjaga lingkungan dengan baik? Oke. Pertanyaan Nata, bagaimana caranya menjaga lingkungan dengan baik? Ya, oke, ya. Bisa dijawab. Ya, langsung. Ya, Abja. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, terus? Membersihkan lingkungan. Iya, bagaimana Tak? Jawabannya Tak? Sudah jelas? Oke. Ada lagi kelompok lain? Mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 konsentrasikan. Ya, kelompok 2. Ya, pakai ini ya. 1, 2, 3. Ayo. Keras. Oke, ada 3 makanya faktor lingkungan yang dapat mengganggu pernapasan dari manusia. Yang pertama tadi apa? Oke, asap dari pembakaran pabrik. Yang kedua? Oke, asap dari pembakaran hutan, sampah, rokok dan lain sebagainya. Yang ketiga? Oke, asap dari kendaraan. Nah, dari ketiga itu ada yang mau ditanyakan? Yo. Apa lain? Ya. Apa lagi? Coba. Oke. Kata Ata, apa tak? Ya, diri tak? Bagaimana caranya mengatasi asap pembakaran lingkungan? Oke. Bagaimana cara mengatasi asap pembakaran di lingkungan? Oke, kelompok 2. Ya, jawab kelompok 2. Ya, Nak, jawab Nak. Hah? Iya, salah satunya kata kelompok 2 untuk mengatasi asap itu bisa kita cegah dengan jangan terjadi kebakaran. Yang kedua apa? Cepat-cepat kita siram. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kedua. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Ayo. Oke, kelompok 3. Yuk. Ayo kelompok 3. Ya, Uli ayo. Oke, dengarkan ya teman-teman. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi mereka. Oke, ya coba.
Oke. Satu asma, dua bronkitis, Ya, bronkitis. influenza, Iya, influenza. kanker paru, Kanker paru. lima emfisema. Iya, itu adalah salah satu penyakit yang dapat mengganggu pernapasan kita. Coba kalian bayangkan, kalau kalian sedang influenza, sedang flu, terganggu nggak pernapasan? Terganggu. Ngomong gitu kan? Terus kalau asma, susah napas kan? Susah nggak pernapasan kalian? Terus kalau lagi misalnya batuk, susah nggak pernapasan? Karena terganggu. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ah ya, Nur, apa Nur? Ah? Enggak, oke. Kalau enggak, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Sekarang kelompok 4 yang maju. Nih kelompok 4, yo. Ya maju yuk. Perkenalkan dulu. Ya. Pakai yel. Halo. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Rata. Dan perkenalkan nama saya Mejak Ketika. Perkenalkan nama saya Afika Zahira. Perkenalkan nama saya. Oke. Ayo kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi mereka ya kelompok 4. Sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan udara sehat di lingkungan rumah. Ya, untuk menghasilkan udara yang sehat di lingkungan rumah, upayanya gimana? 1. Memasang ventilasi di rumah untuk mensirkulasi udara. Oke, bisa tunjukkan ventilasi yang mana contohnya? Iya. Oke. Tuh, lanjut yang kedua. Membersihkan rumah dengan giat untuk memperoleh udara yang bersih dan pastikan rumah tidak berdebu. Oke, yang ketiga. Menanam tanaman di rumah untuk menghasilkan oksigen yang bersih. Oke, menanam tanaman. Adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Nah, ya. Mubarak? Ilan? Ren? Habib, ya Dip. Diri Bib, apa yang ingin Habib tanyakan? Macam mana membersihkan rumahnya? Bagaimana cara untuk membersihkan rumah kata Habib? Ya, gimana? Dengan cara mengepel, menyapu, dan membersihkan kaca. Oke, ya Bib. Cara membersihkan rumah dengan mengepel, menyapu dan membersihkan kaca. Oke. Oke, selamat jelaskan dikit. Oke, semua hasil dari kerja kalian itu semuanya sudah bagus, sudah bisa semua. Dari setiap pertanyaan yang ada di lembar kerjanya sudah kalian jawab dengan baik sesuai dengan pertanyaannya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit bahwa pelajaran kita pada hari ini yaitu cara atau akibat gangguan pernapasan pada manusia itu nih faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab gangguan pernapasan itu ada 3. Yang pertama faktor fisik. Contoh faktor fisik tadi apa? Iya, pintar. Faktor fisik contohnya bayi yang lahir secara prematur. Nah, yang kedua faktor penyakit. Bahwa faktor penyakit juga dapat
pernapasan karena itu semua faktor penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini salah satunya yaitu asap kendaraan bermotor, asap pabrik, ya. Iya. Berarti semuanya sudah bisa. Ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor fisik, penyakit, dan faktor lingkungan. Nah, sekarang karena waktu kita sudah habis, sudah jam istirahat. Nah, pesan Bapak, marilah kita pelajari lagi pelajaran yang telah kita pelajari ini. Ada di pelajari lagi di rumah. Nah, sekarang coba siapa yang bisa bantu Bapak menjelaskan 3 faktor penyebab penyakit tadi? Pernapasan tadi. Ayo, siapa yang bisa? Atta. Oke, kita ya, maju. Oke, Atta. Coba bantu Bapak untuk menjelaskan 3 faktor penyebab gangguan pernapasan tadi. Start dulu. Oke, Tak. Bantu Bapak, Tak. Faktor penyebab gangguan pernapasan ada 3, Pak. Ya, yang pertama apa, Tak? Asma. Fisik. Ya, faktor fisik. Contohnya apa, Tak? Bayi yang lahir prematur. Oke, yang kedua. Penyakit. Ya, faktor penyakit. Contohnya apa, Tak? Asma. Kanker paru-paru. Yang ketiga faktor apa, Tak? Faktor lingkungan. Oke, contohnya apa, Tak? Kendaraan. Ya, terus? Asap pabrik. Oke, nah itu 3 faktor. Kalau upaya untuk menghasilkan udara yang bersih, apa aja, Tak? Menanam tanaman di lingkungan. Oke, yang kedua? Membersihkan lingkungan. Iya, yang ketiga? Yang ketiga apa? Memasang ventilasi. Iya, untuk apa itu, Tak? Untuk menyaring udara. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan untuk Ata. Udahnya. Oke, berarti ada 3 ya faktor penyebab gangguan pernapasan. Apa saja? Faktor